Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita kembali kepada pembahasan isim-isim yang terkategorikan sebagai ma'rifat. Tinggal dua pembahasan lagi atau dua isim lagi yang terkategorikan sebagai ma'rifat. Nah, yaitu di urutan yang keenam, yakni al-mudhafu ila ma'rifah. Setiap isim yang diidofahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifat. Nah, pada pembahasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentunya ada banyak sekali. Sekitar ada 5 tuh, ya, dari mulai domir, nah, ya, dari mulai domir, kemudian isim, isim mausul, ya, kemudian isim, isim isyarah, nah, ya, isyarah, isim alam, dan kemudian yang ma'rifat dengan al. Maka nantinya ketika isim diidofahkan kepada domir, maka dia ma'rifat. Isim yang diidofahkan kepada alam, maka dia ma'rifat. Isim yang diidofahkan kepada isyarah, maka dia ma'rifat. Kemudian isim yang diidofahkan kepada mausul, maka dia ma'rifat. Begitupun isim yang diidofahkan kepada isim yang beral, maka nantinya dia menjadi ma'rifat. Nah, maka oleh sebab itu di sini dikatakan, ya, in udifat an-nakiratu ila ma'rifatin ta'arrafat. Kalau nakiroh itu diidofahkan kepada ma'rifat ta'arrafat, maka dia menjadi ma'rifat pula. Misalu dzalika kalimah kitab. Nah, contoh hal tersebut adalah kata kitab. Kata kitab di sini adalah nakiroh, ya kan? Fa innaha nakiratun. Apa yang menyebabkan kata kitab di sini nakiroh? Karena dia tidak beral, begitu ya. Karena dia apa? Tidak beral. Yang seharusnya kalau ma'rifat dia dengan al. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, ya. Kemudian wa in udifat ila ma'rifatin minal ma'arif as-sabiqati, kalau kata kitab ini, nah, diidofahkan, nah, ya, ke isim ma'rifat dari isim-isim ma'rifat yang telah kita kaji sebelumnya, baik alam, domir, mausul, isyarah, atau isim yang beral, ya maka iktasabat at-ta'rifah. Maka menjadikannya dia menjadikannya si kitab ini ma'rifat. Di antara contohnya, kitabu diidofakan kepada domir, maka domirnya jelas menjadi mutasil, ya kan? Kitabuka mufidun, dan ini menjadi jumlah sempurna, jumlah mufidah, mubtada khobar. Ya, mubtadanya kitab. Nah, kemudian khobarnya itu mufid. Nah, ya. Nah, di sini udifat ila domirin. Nah, dia diidofakan kepada domir. Kemudian yang kedua, kitabu Muhammadin mufidun udifat ila alamin. Kalimah kitab diidofakan kepada lafal Muhammad, ya, diidofakan kepada lafal Muhammad. Yang mana lafal Muhammad di sini dia tergolong apa? Isim alam. Yang isim alam terkategorikan sebagai
Mari, ma'rifat. Ya. Nah, kemudian kitabu hadzal rajuli. Nah, di sini kitabu didofakan udifat ila ismi isyaratin. Ya, didofakan kepada isim isyarah. Berikutnya kitabul ladzi 'allamani mufidun. Kitab yang telah mengajarkanku ini apa? Mufid, bermanfaat. Nah, kitabu didofakan ke alladzi yang alladzi adalah ismin mausulin ya, udifat ila ismin mausulin. Berikut yang kelima, kitabu ar-rajuli mufidun. Nah, ini dia udifat ila mu'arrafin bi'al. Lafal kitab didofakan kepada isim yang beral. Sekarang kita lihat contoh di dalam Al-Quran. Tatbiqun min Al-Quran. Qauluhu ta'ala di surah Al-Jathiyah. Nah, ya. Hadza kitabuna. Nah, mana syahid kita? Syahid kita di sini. Kitabuna, ya. Nakiroh didofahkan kepada domirna. Maka jadilah ma'rifat. Berikutnya, doroballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Nuhin. Mana syahid kita? Nakirah yang didofahkan kepada ma'rifat. Mana di sini? Di surah At-Tahrim ayat Am- 10. Amrata Nuhin. Imro'ata ya. Imro'ata Imrata Imro'ata Nuhin. Nuhin. Nah, ya. Ini idofahnya kepada apa? A? Kepada Islam. Alam. Isim alam ya. Nuh. Isim alam. Kemudian yang ketiga. Qauluhu ta'ala. Faqala. Apa nih? Ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin di surah Al-Baqarah ayat 31. Mana syahid kita? Ambiuni. Hmm? Kok ambi'uni? Nah, kalau kalau lihat di buku itu sudah diwarnain. Coba lihat di buku. Kalau di PDF nih black and white ya, hitam putih. Mana? Silakan bisa dilihat di buku tuh. Asma'i haula'i, Asma'i haula'i. ya kan? Kan dimerahin tuh kalau di buku, ya. Nah, ini lafal asma ini didofakan kepada haula'i yang haula'i notabene-nya adalah apa? Isya syarah. Berikutnya, keempat qauluhu ta'ala qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Mana nih? Kaulalati ya. Betul, kaulalati. Nah, ya, kaulalati. Ada kaulalati, ada zaujiha. Nah, ya, kalau kaulalati, kaula nakirohnya dia diidofahkan kepada allati. Yang notabene-nya adalah Ismu isim maf'ul. Kemudian yang kedua zaujiha, ini lafal zauj. dengan domir. Ah, Jauzi. betul. Udifat ila domir. Nah, ya, ke domir ha begitu. Berikutnya, yang kelima, qauluhu ta'ala di surah Al-A'raf ayat 22. Wa tawfiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Mana syahid kita? Warakil warakil jannah. Warakul jannati. Iya, warak diidafakan kepada al-jannah yang al-jannah notabene-nya adalah ma'rifat dengan al. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Tanbihat di sini ada catatan. Pertama, in udifat an-nakiratu ila ma'rifatin ta'arrafat. Ini udah jelas ya. Kalau misalkan nakiroh diidofahkan ke isi ma'rifat yang sebelumnya kita sudah kenal, isim-isim yang terkategorikan sebagai ma'rifat, maka tentunya si nakiroh yang nantinya dia bersandar atau diidofahkan kepada si ma'rifat tersebut, maka dia juga menjadi ma'rifat. Ya, dia juga menjadi ma'rifat. Kemudian yang kedua yang dibahas dalam catatan ini, di dalam catatan ini apa? Wa in udifat ila nakiratin. Nah, kalau misalkan si nakiroh ini diidofahkan pula ke nakiroh, maka tentu memberikan faedah takhassasat walam tata'arraf. Dia hanya memberikan faedah apa? Taksis, pengkhususan, namun tidak menjadikannya dia ma'rifat. Jadi gini contoh langsung lihat kalimat a'jabani a'jabani kitabu Muhammadin ya.
A'jabani kitabu Muhammadin. Ini kan nakirah ke ma'rifat ya, maka dia jadi ma'rifat. Nah, kitabu ini lafal nakirah, tapi dia diidofakan kepada Muhammad yang Muhammad notabene-nya adalah isim alam. Maka kitab di sini menjadi apa? Ma'rifatun. Kenapa alasannya? Li'annaha udifat ila ma'rifatin. Karena dia diidofakan kepada ma'rifat. Kemudian kalau lafal kitab itu diidofakan ke nakirah, lihat kalimat kedua. A'jabani kitabu tabibin. Nah, ya. Di sini lafal kitab tidaklah ma'rifat, namun dia apa? Mukhassasah, dia dikhususkan adanya lafal tabib setelahnya, gitu. Dia tetap nakirah. Apa makna nakirah di sini? Bukunya dokter, bukunya dokter, ya. Umum, bukunya dokter yang mana? Begitu. Bukunya dokter yang mana? Kita nggak tahu. Tetapi meskipun dia nakirah, lafal kitab telah dikhususkan dengan adanya lafal tobib. Nah, intinya tidaklah semua buku, tapi bukunya dok dokter. Namun intinya dokter yang mana kita nggak tahu. Itu sifat keumumannya. Kekhususannya karena kitab ini ya merujuk kepada si dok, si dokter, kepunyaan dokter. Nah, ya. Nah, berikutnya nih, yang kedua, catatan yang kedua atau tanbihat yang kedua, hunaka alfazun mutawaghilatun fit tankir. Ini penting. Di sana terdapat apa? Lafal-lafal yang mutawaghilah. Mutawaghilah ini artinya samar. Fit tankir dalam kenakirohannya. Fala tata'arrafa, fala tata'arrafu, ya, afwan, fala tata'arrafu. Maka tidaklah dia itu ma'rifat ala ayyi halin di atas keadaan apapun. Contohnya dan di mana lafal-lafal tersebut adalah misal, ghair, dan wahd. Ya. Nah, ini adalah lafal-lafal yang samar. Maka dia tidaklah ma'rifat di atas keadaan apapun. Ya. Meskipun dia nantinya diidofahkan kepada domir. Jadi, lafal-lafal ini meskipun dia diidofahkan kepada domir, tetap maknanya masih apa? Samar di dalam kenakirohannya. Misalu dzalik, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 140. In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluhu. Mana yang menjadi syahid kita? Mithlu, mithluhu, mithluhu. Ya, di sini mithluhu, misal dia didofahkan kepada domir. Tetapi dia tetaplah samar di dalam kenakirohannya. Bagaimana maksudnya? Karena sebelumnya itu kan korhun. Ya, korhun. Nah, jadi apa sih misal di situ? Naat ya, Ustaz. Iya, yang semisalnya. Yang semisalnya yaitu kan masih umum. Begitu. Jadi domir yang mengikat di sana bukanlah untuk memakrifatkan lafal misal, melainkan untuk mengembalikan misal ini nantinya kemana? Ya, ini ke korhun. Korhun. Ya, gitu. Kemudian berikutnya di surah Al-Mu'minun ayat 34, walain ata'tum basyaram mislakum. Nah, ini aja langsung ya ini lafal mislakum. Sama ya. Kum itu mengikat misal agar dia nanti kembali ke basyar yang semisal apa? Semisal kalian. Paham ya? Yang semisal kalian gitu atau yang seperti kalian gitu. Meskipun diidofakan kepada domir. Berikutnya di surat Thaha ayat 58. Falana'tiyannaka bisihrin mithlihi. Nah, ini ya, lafal apa? Mithlihi.
Kalimatu ya, misal, kalimatu misal fil ayati as-salasi as-sabiqati ya, mudhafatun. Kata misal ini pada ayat-ayat yang tiga yang telah lalu itu di sini di atas tadi, ini kan dia diidofakan kepada domir ya kan, mudhafatun ila domiri, diidofakan kepada domir. Wa ma'adzalika, dan demikian itu tentunya apa? Lam taktasib at-ta'rifah, tidak menjadikannya dia ma'rifat minat domir, dari domir. Wa yadulluka ala dzalik, dan yang menunjukkan atas hal tersebut apa? Ya. Yang menunjukkan atas hal tersebut annaha waqa'at fi kulli mithalin na'tan. Bahwasanya dia itu terletak di setiap contoh yang tadi kita baca, tiga ayat, baik ayat 140 surah Ali Imran yang mithluhu rofa ya kan, karena ngikut korhun ya. Kemudian di ayat 34 surah Al-Mu'minun mithla yang nasab begitu. Kemudian di surah Toha ayat 58 yang mithlih majrur, itu semua dia menjadi naat lin nakiroh. Dia menjadi naat untuk nakiroh itu. Nah, ya, menjadi naat untuk nakiroh. Dia naat isim sebelumnya gitu. Allati qablaha. Dan tentunya, nah ini nih. Wa na'tun nakiroti, nakiroh, kirotun. Naat yang ngikut man'utnya nakiroh, ya si naat tersebut nakiroh. Paham ya? Wa taqulu hadza aidon, dan kau katakan ini juga ma'a ghair, dengan ghair. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan mereka ya kulit-kulit ghairaha yang semisalnya. Yaitu ghairaha, meskipun lafal ghair ini didofahkan kepada domir ha gitu, tidak serta-merta menjadikannya dia ma'rifat. Karena ghair menjadi na'at untuk juludan, yang juludan notabene sighahnya adalah nakirah. Maka na'tun nakirah nakiratun. Na'at yang mengikuti isim nakirah sebelumnya, maka si na'at tersebut nakirah juga. Berikutnya di sini lafal ghair ghairihi ya, ghairihi. Nah, dia na'at untuk lafal hadis. Kemudian ya, nah ini perhatikan. Am lahum ilahun ghairullah. Nah, ghair dia idofah kepada lafal Allah, yang lafal Allah ini kan terkategorikan yang paling ma'rifat, a'raful ma'arif ya. Nah, ini sekalipun lafal ghair diidofahkan kepada lafal yang paling ma'rifat, tetap saja tidak menjadikan lafal ghair ini apa? Ma'rifat, karena dia menjadi naat untuk ilahun begitu ya. Am lahum ilahun ghairullah ya. Sesembahan selain Allah. Itu. Selainnya ini ya umum begitu. Selainnya umum begitu. Karena dia menjadi naat untuk ilahun. Ya. Berikutnya kita lihat di sini terakhir kalimatu wahad. Ya. Nah, di sini selalu dia diidofahkan kepada domir. Tudofu daiman ila domirin, diidofahkan selalu kepada domir. Nah, ya. Wa ma'adzalika tu'rabu halan. Nah, akan tetapi ini beda dengan yang sebelumnya, dengan misal sama ghair. Wahad di sini dia di dalam kalimat di-i'rab sebagai apa? Hal. Fi kulli maudi'in, pada setiap tempat. Pada setiap tempat ini lafal wahad ya di-i'rab sebagai apa? Hal, wahdah begitu. Wal halu la takunu ila. Nah, ini logikanya ya. Yang namanya hal tidaklah menjadi hal kecuali dia bentuknya nakiroh. Nah, ya. Wahdahu, dia wahdahu. Hal ya. Hal kan nasab tuh. Nah, di sini contohnya mana? wahdahus wahdahus Iya. Wahdahu saja. Dia menjadi
menjadi hal. Untuk lafal apa? Idza Allah. dzukirallahu wahdah. Untuk lafal Allah. Ya, nah, sahibul halnya. Begitu. Nah, apabila disebutkan ya Allah wahdahu satu-satunya. Ya, satu-satu satu-satunya. Kita masuk ke yang tujuh. Yang ketujuh, ya. Dari isim yang terkategorikan sebagai ma'rifat. Di sini adalah al-mu'arrafu bin nida yang dima'rifatkan dengan nida, yang dima'rifatkan dengan nida yakni dengan huruf nida. Itu. Dan tidaklah semua yang nantinya terletak setelah huruf nida masuk dalam kategori ma'rifat, tidak semua. Maka ini isim yang terletak setelah huruf nida terkategorikan ma'rifat hanya satu jenis saja. Wa nau'un wahidun min anwa'il munada. Gitu. Wa an-nakiratu al-maqsudatu. Dia adalah isim nakirah yang dimaksudkan dengan nida. Gitu ya. Kita lihat catatan nomor satu. Ya. Nah, munada itu ada 5 jenis. Al-munada'u, al-munada saja, afwan. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu adalah isim yang diseru atau isim yang dipanggil. Mudahnya isim yang terletak setelah apa? Perangkat nida. Salah satu perangkat nida itu ya. Maka isim yang terletak setelah ya itu sebutannya munada. Dan munada itu ada 5 jenis atau 5 bentuk. Minha di antaranya naun wahidun ada satu jenis yang dia itu mari ma'rifat dengan sebab nih dengan sebab nida ya ta'arrafu bisababin nida. Ma'rifat dia dengan nida, dengan sebab nida. Wa huwa alladhi, dan dialah yang yusamma an-nakirata al-maqsudata, yang dinamakan sebagai nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan bin nida, dengan nida. Gitu ya. Nahwu qaulika, contohnya ya rajulu. Ya rajulu. Ini dia ma'rifat nih. Rajul, lafal rajul ini ma'rifat. Karena dia terkategorikan sebagai nakirah maksudah. Memang bentuknya nakirah. Ya, rajul ini dia apa? Bentuknya nakirah karena nggak beral. Tetapi dia tidak bertanwin. Ya, tapi dia tidak bertanwin. Nah, karena ini sebutannya atau i'rabnya dia mabni nanti. Mabni ala dhammi begitu ya. Mabni ala dhammi gitu. Karena kategori atau bentuk jenisnya di sini dia munada yang nakirah maksudah. Nah, ini dia ma'rifat dengan ya. Ini kenapa bisa menjadi ma'rifat? In kunta taqsudu rajulan bi'ainihi. Kalau kamu maksudkan itu laki-laki yang bi'ainihi, maksudnya laki-laki yang sudah ditentukan. Laki-laki yang sudah apa? Ditentukan. Fakalimatur rajul nakiratun qablan nida. Maka tentunya lafal rajul itu nakirah sebelum adanya nida atau sebelum kemasukan ya nida. Summa sharat ma'rifatan ba'da nidai. Kemudian dia menjadi ma'rifah setelah adanya nida. Kenapa? Bisababil qasdi wa ta'yin. Dengan sebab telah dimaksudkannya dia dan telah ditentukannya dia. Maka dia adalah rajulun muayyanun. Dia adalah rajul, laki-laki yang telah ditentukan. Contohnya gini, ada laki-laki atau mudahnya ada laki-laki bergerombol di pinggir jalan, begitu. Kemudian kita ada di mobil. Ya, laki-laki yang bergerombol di pinggir jalan itu adalah penjual lah. Biasa sering kita lihat pedagang-pedagang kaki lima begitu ya.
Nah, misalkan mereka bergerombol, kita panggil mereka. Jualannya sama, qadarullah begitu. Kemudian kita panggil mereka, begitu. Ketika kita panggil mereka, ini analoginya kita pakai bahasa Arab ya. Ya rojul. Kita maksudkan di dalam hati adalah laki-laki yang itu. Qadarullah kan kita nggak tahu namanya. Begitu. Jadi kita panggil ya rojul, kita tunjuk-tunjuk gitu. Ya rojul. Nah, itu jangan ya rojulan. Kita panggil ya rojulu. Nah, kata lafal rojul itu sudah ma'rifat dengan nida. Sebab dia nanti masuk jenis munada nakiroh maksudah. Kalau kita berbicara i'rab untuk menentukan keadaan akhirnya, dia mabni nanti di atas apa dia di rofa. Kalau bentuknya mufrad seperti rojul begini, ya udah mabni ala dhammi. Karena kan isi mufrad itu rofa dengan dhammah. Ya mabni ala dhammi gitu. Dia ala dhammi. Bisa difahami teman-teman semua? Nanti ketika ditanya ya atau di i'rab tadi mabni ala dhammi fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Gitu ya. Nah, ini nanti ada pembahasannya, pembahasan munada insyaallah. Wa mithalu dzalika minal Qur'an dan contoh tersebut dari Al-Qur'an qauluhu ta'ala ya ardu ya ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama. Ini ada dua ya, ada dua. Lafal ardu kemudian apa? Sama. Gitu. Ketika Allah memanggil bumi dan juga memanggil langit. Nah, ini Allah memaksudkan karena ardu menjadi munada yang jenisnya nakirah maksudah begitu ya. Kemudian firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 69, ya narukuni bardan wa salama. Nih. Allah memanggil apa? Api. Ini kan peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar. Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau itu diselamatkan. Kemudian Allah menjawab dan mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Kemudian Allah SWT memanggil api ya naru. Apinya nakirah tapi dimaksudkan. Api mana yang Allah maksudkan? Api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Kuni jadilah engkau itu bar dan dingin. Gitu ya. Kuni ini fil amarnya. Jadi lafal nar itu muannas ya. Nah, muannas ya yang maknawi gitu. Kemudian firman Allah SWT berikutnya di surah Saba ayat 10. Ya jibalu. Nah, ya. Nah, ini jibal. Gunung. Gunung. Ya. Fakulumin. Maka setiap dari ardin wasamain wanarin wajibalin. Ini apa? Mu'arrafun. Bin nida. Dengan nida bisababi qasdihi bin nidai dengan sebab dimaksudkannya dia dengan nida gitu ya. Selesai sudah pembahasan malam hari ini. Untuk menyempurnakan pembahasan kita saja dalam pembahasan isim-isim yang terkategorikan ma'rifat. Insya Allah kita akan sambung lagi besok pagi hari Sabtu. Nah, kita masuk ke pembahasan al-mubtada wal khobar dan tentu lebih spesifiknya kita akan bahas tuntas terkait mubtada dan jenis-jenisnya sampai mubtada yang bisa nakirah. Itu ya. Sampai sinilah kira-kira besok pagi pembahasan kita. Kemudian dilanjutkan lagi Ahad pagi jenis-jenis apa? Jenis-jenis khobar. Insya Allah. Kita cukupkan. Kalau ada yang ditanyakan langsung di grup saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum Barakallah. jami'an. Wa fik barakallah.